taala, kita berdoa dengan membacakan suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah menjadikan diri ini memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa punya qalbu, punya jiwa yang tenang, yang tentram, yang senantiasa ikhlas menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan musibah. Mudah-mudahan kita juga senantiasa sesegera mungkin beribadah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang dipilih untuk senantiasa islah, mengendalikan emosi, mengendalikan hawa nafsu, dan juga termasuk yang mudah untuk memaafkan orang lain, bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mampu untuk menjadikan media atau kesempatan untuk kita berinteraksi, bersilaturahim dengan arif dan bijaksana dengan memanfaatkan teknologi ataupun dengan melakukan upaya-upaya untuk bertemu ataupun melaksanakan upaya-upaya tatap muka. Mudah-mudahan dari silaturahim ini Allah jadikan kita untuk senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, dan pada saatnya kita mendapatkan kesempatan memperoleh kemampuan untuk memaksimalkan diri untuk berbuat amal soleh, beramal yang terbaik, dan tentunya pada saatnya kita juga bermohon diwafatkan husnul khatimah, diberikan kesempatan untuk mendapatkan kesempatan dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dimasukkan ke dalam kelompok atau digabungkan ke dalam kelompok abdinya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bagi yang sudah menunaikan ibadah haji atau umroh, silakan diaminkan, dan bagi yang belum, mudah-mudahan penuh harap untuk pada saatnya sampai ke tempat Baitullah sallallahu alaihi wasallam, Baitullah, dan ke makam Rasulullah SAW untuk berziarah. Allahumma ja'alna hajjan wa umrah mabrur wa sa'yan maskur wa danban maghfur wa amalan sholihan maqbul wa tijaratan lang tabur. Ya alima ma fi syudur, akhrijna ya Allah minad dhulumati lan nur, akhrijna ya Allah minad dhulumati lan nur, akhrijna ya Allah minad dhulumati lan nur. Ya Allah ya Rabbana hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari tiupkan ketelapak tangan kita, bacaan suratul Fatihah kita, sertakan dengan hembusan nafas bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tiupkan serta usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, berharap Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bimbingan, petunjuk, dan kita tetap dalam asyiratul mustaqim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusur. Kita masih hidup dan alhamdulillah hidup itu nikmat, dan mudah-mudahan kenikmatan ini segera kita syukuri, kita kembalikan kepada yang beri nikmat dengan cara kita berujar alhamdulillahirabbil alamin sambil seluruh tubuh kita diperhambakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan dari dalam kalbu, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bermohon kepada Allah, berharap Rabbi zidni ilma warzuqni rahmat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah cerminan kita bahagia, dan mudah-mudahan dalam kebahagiaan kita tetap istiqamah untuk berjamaah. Jadi orang yang ingin bahagia, ingin istiqomah, ingin berjamaah, tentunya ada petunjuknya. Itulah petunjuk dari Allah yang namanya Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Sempurna petunjuknya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Allah hanya satu-satunya Tuhan yang layak diibadahi, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Dan tentunya kita juga meyakini Al-Quran ini adalah firman-firman Allah dan merupakan pegangan bagi umat manusia untuk tetap berada di jalan Asy-Syiratal Mustaqim, yaitu agama Islam, dan praktek-praktek kehidupannya, operasionalisasinya, atau bagaimana menjalankannya dari mulai yang kecil sampai yang besar, dari mulai hanya sekedar untuk berniat untuk berbuat sesuatu yang baik sampai dengan berjihad fisabilillah, diatur semuanya dalam Al-Quran, baik yang diperintahkannya ataupun yang dilarangnya. Termasuk kita berkeluarga, punya anak, punya keturunan, itu juga ada petunjuknya dari Al-Quran. Insya Allah kita termasuk yang kuat-kuatnya semampu kita untuk senantiasa mempedomani Al-Quran dalam rangka mendidik anak-anak kita, generasi-generasi kita, dan seluruh apa yang ada dalam diri kita, semuanya mudah-mudahan berbasiskan, berlandaskan kepada Al-Quran. Alhamdulillah hari ini dari Saum Terbit Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Ansamanik Kota Bandung Jawa Barat. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sehat walafiat ya. Insya Allah berbahagia, ingin berjamaah, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam berjamaah untuk membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, dan kita ingin digolongkan ke dalam kelompok manusia yang oleh Rasul disebutkan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya yang sudah muslim itu kalau ingin lebih baik dan lebih baik adalah belajarlah terus Al-Quran, dan kalau sudah ada kemampuan ajarkanlah kepada orang lain. Belajar dimulai dengan membaca, dilanjutkan dengan memahami, meyakini sepenuhnya, kemudian kita mengamalkan apa yang sudah diajarkan tersebut, yang sudah dipahami tersebut, kemudian kita nikmati amalan kita. Jangan sampai amalan kita itu tidak nikmat, dan setelah nikmat maka segera sebarluaskan kepada yang lain. Jadi Bapak Ibu, yang disebarluaskan itu yang nikmat-nikmat ya, yang di-share melalui media sosial, melalui WA group, TikTok, ataupun Facebook, ataupun YouTube, itu yang nikmat-nikmat. Ya, yang enggak nikmat, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari penghambaan. Aqimis sholata lidulu kisamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyabasaka rabbuka maqamam. Diberikan seluas-luasnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun di pagi hari ya, kemudian kita
berserah diri kepada Allah, menyerahkan diri segala apa yang memang menjadi bagian dari kehidupan kita. Ingat, termasuk kesulitan, sampaikanlah di situ. Karena Allah memberikan bimbingan untuk kita berdoa. Doanya apa, Bu? Wa qul rabbi adhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Jadi kalau diri kita ini sekarang banyak kesulitan, banyak masalah, maka berserah dirilah kepada Allah dan baca doa itu. Ya Allah, masukkanlah ke dalam sesuatu persoalan dengan cara masuk yang benar dan keluarkan juga atau solusikan dari persoalan itu dengan solusi yang benar. Dan Allah Maha mengetahui itu dan Allah lah yang akan memberikan kepada kita bimbingannya untuk kita menjadi sultan. Sultan itu pemimpin bagi diri sendiri minimal, syukur-syukur bagi keluarga, syukur-syukur bagi masyarakat. Karena kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Setelahnya kita tenang, diri kita, kalbu kita tenang, maka berupayalah untuk berbagi kebaikan. Berbagi kebaikan disebutnya manfaat kepada orang lain. Berbagi manfaat. Sebaik-baik manusia, kata Rasul, adalah yang banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dan ketika berbagi manfaat itu, pasti kita harus ada dasar, ada modal. Modal dasar untuk berbagi manfaat adalah ada umur dan ada kebaikan, ada kesolehan. Rasul juga mengatakan, khairun nas mangkola umuruhu wahasuna amaluhu. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, tol umurnya tubuh ya, pola umuruhu. Ya, jadi yang panjang-panjang itu adalah pola. Jalan tol itu panjang deh. Nah, ya, pola umuruhu. Ibu Masaruri punya wahasuna amalu dan ya amalnya hasan baik ya insya Allah. Mudah-mudahan kita hari ini termasuk yang berniat untuk beramal baik dan berniat untuk mendapatkan kesempatan berumur panjang. Minimal punya umur untuk membaca 10 ayat-ayat suci Al-Quran setiap hari. Jadi kalau kita ingin beramal soleh, berumur panjang, maka usahakan selalu membaca Al-Quran. Hari ini insya Allah kita akan baca Al-Quran. Surat yang akan kita baca adalah surat tentang lebah. Surat An-Nahl. Ya, surat An-Nahl. Surat tentang lebah, insya Allah kita akan baca hari ini mulai ayat ke-19 ya. Mulai ayat ke-19, mudah-mudahan kita bisa baca sampai ayat ke-29. 11 ayat yang akan kita baca hari ini dari ayat 19 sampai ayat ke-29. Alhamdulillah, selain di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung, alhamdulillah hadir juga dari Saung Tahfidz Al-Quran Cidolog. Nah, dari ada warna ya Tasikmalaya, ada Teh Dede Nuryani bersama keluarga. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Jatiwaras ada hadir Teh Pati ya dan keluarga. Kemudian dari alhamdulillah Saung Tahfidz Al-Quran di Lewi Budah Tasikmalaya ada yang Ina Herlina ya. Kemudian dari Cirebon ada, mudah-mudahan ada saungnya ya di Cirebon ini, Teh Irin bersama keluarga. Kemudian dari Kasepuhan apa dari Kanoman ini Teh Hilda Martina Rahayu dan udah punya saung tahfidz di rumahnya masing-masing Bu ya. Kemudian dari Cirebon juga di arah Kelayan hampir dekat ke makam Syekh Sunan Gunung Jati ada Kang Ade Priyatna bersama Teh Wati dan keluarga. Kemudian dari Saung Tahfidz Al-Quran alhamdulillah Kang Yayan Bartlian ya. Mudah-mudahan dia juga punya saung ya. Kalau beliau bukan punya saung, punya gedung ya. Gedung Tahfidz Al-Quran di Bogor ya, insya Allah bersama keluarganya. Kemudian ada Kang Irwan Fikri dari Bandung bersama keluarga. Mudah-mudahan beliau juga sudah berencana bikin saung tahfidz di rumahnya. Kemudian ada Kang Ahmad Widyadi, saung tahfidznya gede amat, itu namanya Masjid Al Jabbar ya di Cipamokolan. Kemudian juga hadir siapa lagi dia? Ibu Eis dari Sumedang bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, saya sebut saung tahfidz itu karena bukan sembarang saung. Saung itu artinya studio alam. Nah, studio alam untuk nambah gairah. Jadi itu singkatan Bapak Ibu ya. Kalau nyebut saung itu bukan berarti saung yang kecil, bubuk reot, bukan.
Saum itu adalah studio alam. Nah, untuk nambah gairah baca Al-Quran. Dengan bersama alam, maka gairah baca Al-Quran akan meningkat. Alamnya beda-beda, Bapak Ibu. Ada alam yang seperti kita sekarang nih di Masjid Al-Ikhlas, di Sukamiskin, di dalam Legok, di bawah jalannya. Kalau kalau ingin tata jalan harus ditingkatkan kan gitu ya. Ada juga sarana alam untuk meningkatkan gairah baca Al-Quran. Hari ini sudah pada berkumpul di Madinah sebagian ya. Itu juga sarana studio alam. Di Madinah itu studio alam. Jadi Al-Quran itu kan diturunkan kepada orang yang menjadi rahmatan lil alamin. Siapa rahmatan lil alamin? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berarti beliau tuh punya studio di alam. Ya, studio alam untuk Rasulullah itu pertama-tamanya adalah di Makkah Al-Mukarramah. 13 tahun beliau menerima Al-Quran di Makkah dan mengajak orang-orang Makkah. Sedikit yang mau beribadahnya, sedikit yang mau berimannya. Kemudian pindah ke Madinah, 10 tahun di Madinah. Alhamdulillah banyak yang ikut. Ya, kemudian Mekah itu kemudian ditaklukkan tanpa setetes darah pun oleh Rasulullah, tanpa pertempuran. Makkah direbut kembali, ya, bukan Bandung aja yang direbut kembali. Kalau Bandung direbutnya dengan dibakar, Bu ya, dengan Bandung lautan api. Kalau Mekah direbutnya itu dengan lautan manusia. Tidak ada setetes darah pun tertumpah ketika Makkah direbut. Dan sekarang jutaan manusia menuju Makkah untuk menikmati apa yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Keresaning Allah atas izin Allah sudah disempurnakan, mulai dari cara membacanya sampai cara menikmatinya di kota Mekah dan kota Madinah. Kita di sini insya Allah rindu untuk berada di kota Mekah, di kota Madinah. Bagi yang sudah, yuk kita berangkat lagi. Bagi yang belum, ya insya Allah niatkan dari sekarang. Dan saya sudah mendapatkan beberapa sahabat saya yang akan sama-sama nanti sebulan penuh Ramadan tahun depan berada di Mekah. Sudah ada yang mulai bayar nyicil, cuman 100.000 sehari, insya Allah sampai ke sana. Tapi nyicilnya dari 3 bulan yang lalu. Ya kalau sekarang udah bukan 100.000 lagi. Tapi mari kita niatkan, ya kita baca Al-Quran di tempat turunnya Al-Quran. Kita memahami Al-Quran di tempat Al-Quran dipahamkan. Kita mengamalkan Al-Quran di tempat Al-Quran itu diamalkan pertama kali. Kita menikmati Al-Quran di tempat Al-Quran dinikmati oleh penerima Al-Quran. Kita menyebarluaskan berbagi nikmat dari Al-Quran, berbagi dengan sesama di tempat Al-Quran pertama kali dibagikan. Nah, itulah nikmatnya. Dan waktunya adalah di waktu Al-Quran diturunkan. Kapan waktu Al-Quran diturunkan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan di hari yang mana? Di malam yang mana? Di malam Al-Qadar, di malam Lailatul Qadar. Jadi Bu, yuk kita getarkan Bapak, kita getarkan kolbu Lailatul Qadar tahun depan. Saya berada di tempat Al-Quran diturunkan. Jadi malaman Lailatul Qadar di Mekah Bu, atau di tempat diturunkannya Al-Quran di Masjidil Haram itu Masya Allah Bu, yang namanya manusia ya, di malam Lailatul Qadar dari mulai 21, 23, 25, puncaknya di 27 dan 29. Masya Allah, di situ luar biasa. Bersyukur kita, ternyata Rasulullah SAW asalnya dari satu orang, kemudian disampaikan kepada Siti Khadijah, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Zaid bin Haris, kemudian terus kepada putra-putrinya, saudara-saudaranya, dan lain-lainnya yang ada di situ, kemudian dibawa dan sampailah ke diri-diri kita. Inilah Al-Quran, hasil perjuangan Rasulullah, bukan sembarangan. Makanya yuk kita muliakan, ya, kita muliakan. Jangan sampai ada yang ketika ngaji Al-Quran, Al-Quran ditaruh di bawah, ya, dikanjel minimal Bu ya, atau paling tidak dipegang di depan kita. Saya paling sedih kalau ada orang yang ngaji Al-Qurannya taruh aja di bawah itu ya. Itu berarti tidak menghargai Al-Quran, disamakan dengan kaki kita. Na'udzubillah. Dan tolong Buku, Bapak Ibu, kalau yang ada yang sedang baca Quran seperti itu, maka beritahu Pak, tolong atau Bu, tolong diangkat Al-Qurannya, dekatkan ke hati, syukur-syukur gitu Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk kita mulai membaca Al-Quran, dan bagi yang ingin bergabung Ramadan serta sebulan berada di kota Mekah, di kota
Dina, ayo bergabung dengan saya dan insya Allah kita akan sama-sama untuk beribadah. Bukan tidak mungkin. Kalau Allah menghendaki, maka semuanya tinggal kun, maka fayakun. Yuk kita mulai. Ayat 19 surat An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد. الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير ألا شاء ما يجرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد عليهم
وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون عليهم شق ثم يوم القيامة يخيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الهجي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu, 11 ayat yang sudah kita baca, mudah-mudahan yang baiknya, yang benarnya dari bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, taqabbal ya karim ya. Mudah-mudahan juga dan untuk yang salahnya, yang kelirunya, mudah-mudahan Allah yang maha mengampuni, memaafkan kesalahan kita, mengampuni kesalahan kita, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita masing-masing. Mari kita baca terjemah dan tafsir dari surat An-Nahl mulai ayat ke-19 sampai ayat ke-29. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Nah ini Bu, perintah tidak boleh berbohong itu karena Allah maha mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu rahasiakan. Jadi kalau kita berrahasia-rahasia dan kita ucapkan semuanya Allah tahu. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu pun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Nah, jadi kalau ada yang menyembah patung, menyembah berhala, perhatikan, dia tidak bisa berbuat apa-apa, mau gondorowo, mau gondorukem, nah itu semuanya juga nggak bisa. Nah,
Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Jadi berhala-berhala itu sama sekali tidak punya daya. Tuhan kamu adalah Allah yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah. Sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong. Jadi orang yang tidak mengakui keesaan Allah adalah orang yang sombong. Diragukan lagi bahwa sesungguhnya tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dan kita tidak yang sombong. Ya, sombong itu merasa diri, padahal diri eueuh nanaonan, punya. Dan apabila dikatakan terhadap mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu? Mereka menjawab, dongengan-dongengan orang-orang dahulu. Jadi menurut mereka Al-Quran itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Itulah al-belegugnya mereka ya. Namanya kalau dalam bahasa Arab itu al-belegug ya. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa mereka yang mereka pikul itu. Jadi mereka itu kalau menyesatkan orang lain, menyebabkan orang lain tersesat, maka dosa menyesatkan orang lain itu adalah urusan dia. Sedangkan orang lain ketika disesatkan tentunya mereka akan berkata, aku tidak tahu. Nah, kalau aku tidak tahu kan tidak dosa, Bu ya. Hanya ibu tuh kalau ingin bebas dari dosa sebut aja tidak tahu. Hanya kalau koruptor ataupun yang penjahat ketika di pengadilan, ketika di depan hakim yang mulia, maaf aku tidak tahu, maaf aku lupa. Padahal maranehna teh nyaho. Padahal di sini disebutkan Allah mengetahui apa yang dilahirkan dan apa yang tidak dilahirkan, apa yang diucapkan dan apa yang ada dalam hati. Allah tahu ya. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atap dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. Namanya gempa bumi, namanya tanah longsor, namanya mungkin bencana ya. Kan kadang tidak disadari, tidak diketahui. Ya. Kemudian Allah menghinakan mereka di hari kiamat dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku yang karena membelanya, yang kamu membelanya, kamu selalu memusuhi mereka para nabi dan orang-orang mukmin. Berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu, sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan atas orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Lalu mereka menyesali diri sambil berkata, kami sekali-kali tidak mengerjakan suatu kejahatan pun. Kemudian malaikat menjawab, ada sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya, maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Ya. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Di sini dari ayat 19 sampai 29 kita belajar bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati, apa yang dilisankan, apa yang dikerjakan, semuanya diketahui. Nah, dan ketika kita ingin mendapatkan perlindungan Allah, untuk hati kita itu sama dengan mulut kita, sama dengan perbuatan kita, sama dengan harapan kita, maka mintalah kepada Allah, ya alima ma fisyudur, akhrijna ya Allah minadzumat ilan nur. Kan gitu ya. Ya Allah yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati, ya, apa yang ada di balik dada dalam hati, ya. Maka berikanlah cahaya penerang supaya kami bisa keluar dari tempat gelap ke tempat yang terang. Ya. Tempat yang terang adalah Al-Quran. Kegelapan adalah jahiliyah alias kebodohan. Kebodohan tertinggi namanya kesombongan. Iblis itu
diusir dari surga karena bodoh. Bodohnya iblis karena dia sombong. Ya. Sombongnya apa? Dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Jadi iblis itu tidak mau tunduk kepada perintah Allah, alasannya karena sombong, karena dia merasa lebih mulia dari Adam. Ya. Jadi Bapak Ibu yang ada yang merasa lebih mulia dari yang lain, siap-siap jadi teman iblis. Ya. Jadi pejabat